Mari berbicara mengenai ketakutan. Jadi, manusia purba itu mempunyai semacam keinginan primitif untuk menjadi bagian dari suatu kawanan, atau biasa kita sebut sebagai mentalitas kawanan. Dan itu bukan hal yang buruk, karena itu satu-satunya cara supaya mereka bisa survive di tengah alam liar yang penuh dengan predator, dan itu diwariskan turun-temurun. Namun sayangnya, DNA ketakutan alias mentalitas kawanan itu masih terwariskan hingga sekarang. Hingga era interkonektivitas ekstrim sampai hari ini. Sampai pada titik hal tidak penting pun rasanya kita harus ikut. Nanti ketinggalan. Bahkan terkadang membengkak menjadi perasaan iri terhadap apa yang orang lain lakukan. Dunia rimba sudah bertransisi menjadi dunia sosial media. Ketakutan semacam ini dalam bahasa yang lebih teknis biasa kita sebut sebagai FOMO, Fear of Missing Out. FOMO adalah rasa cemas yang tidak diinginkan yang timbul karena persepsi terhadap pengalaman orang lain yang lebih memuaskan daripada diri sendiri, biasanya lewat terpaan media sosial. Istilah FOMO pertama kali dicetuskan oleh Patrick J. McGinnis pada tahun 2004 dalam artikelnya yang berjudul Social Theory at HBS McGinnis 2FO dan masuk entry Oxford Dictionary pada tahun 2013 sebagai bahasa baku. FOMO itu lebih dari sekedar meme, bahkan bisa menyerempet ke mental and physical health problems. Kalau kalian buka database jurnal atau Google Scholar dan kalian cari kata FOMO, kalian akan mendapati research papers yang membahas tentang anxiety, stres, depresi. Tapi uniknya adalah itu semua bersifat reference atau datang dari orang lain. Kalau saya mengatakan bahwasannya saya takut akan harimau, tentunya itu datang dari reference orang lain beserta kalkulasi saya bahwasannya harimau dapat membunuh saya. Kalau saya mengatakan bahwasannya saya takut dengan dosen ini, itu datang dari kalkulasi saya bahwasannya dosen ini killer dan dia suka marah. Ada nilai kalkulasi otak saya sehingga adanya output berupa anxiety, fear, and trembling. Tapi kalau saya mengatakan bahwasannya saya takut tidak punya iPhone karena orang lain pakai semua, di sana tidak ada nilai kalkulasi. Kenapa saya harus takut? Di sini tema FOMO menjadi seksi. Karena kita meminjam otak orang lain untuk menentukan apa yang harusnya kita takuti. Dari mana semua ini bermula? Tentunya dari awal peradaban manusia. Dari zaman Buddhis 2500 tahun yang lalu, manusia sudah mengenal konsep dukkha. Tapi lonjakannya tentu saat internet mulai berkembang. Saat seperempat abad yang lalu sudah mulai berkembang teknologi dan perusahaan seperti Google, disusul Facebook, hingga sekarang kita mengenal Instagram, Twitter, YouTube, dan lain-lain. Di sini kita mulai berkenalan dengan toksiknya oversharing. Saya tidak mengatakan media sosial itu buruk. Tapi tidak semua orang itu siap dengan lonjakan teknologi. Sehingga datanglah penyakit yang seperti FOMO tadi. Sundar Pichai, CEO Google, menyampaikan temuan berdasarkan riset dari database Google. Ia menyampaikan bahwasanya ada semacam ketakutan yang datang dari handphone dan perputaran informasi yang sangat cepat. Secara eksplisit, Pichai mengatakan bahwasannya itu adalah FOMO. Tech company pun sebetulnya sudah sadar dari jauh-jauh hari. Sebetulnya dia sedang mengembangkan pisau bermata dua yang sewaktu-waktu bisa melukai penggunanya sendiri. Karena itu sebagai bentuk tanggung jawab atas dampak negatif yang datang dari gadget kita diperkenalkan dengan fitur seperti Do Not Disturb, Focus Mode, Digital Wellbeing, Screen Time, dan lain-lain. Sebagian besar perusahaan teknologi di dunia seperti Google, Apple, Meta, Netflix, Nvidia, Intel itu dibangun di Silicon Valley, San Francisco. Ada yang unik dari model parenting orang tua di Silicon Valley yang saya rasa mungkin kalian harus dengar. Jadi Silicon Valley itu disebut sebagai pusat inovasi teknologi dunia. Ya karena banyak pabrik dan pusat riset dibangun di sini. Saat pertama kali saya mengetahui berita tersebut, dalam pikiran saya pasti anak-anak di sini diajarkan menggunakan jejaring media sosial dengan baik. Saya yakin pasti mereka diperkenalkan dengan teknologi sedini mungkin. Tapi sayangnya saya salah besar. Justru di seluruh bagian Amerika Serikat, mungkin Silicon Valley adalah bagian yang paling haram untuk mempertemukan anak-anak dengan gadget. Tentu orang tua mengajari cara gadget bekerja, tapi tingkat awareness orang tua di Silicon Valley terhadap gadget itu benar-benar tinggi. Mereka tidak mau anak-anaknya terkontaminasi efek buruk yang datang dari screen gadget. Bahkan untuk nenis atau pengasuh bayi, itu ada yang disebut sebagai phone contract. Jadi para nenis atau pengasuh anak di sana tidak diperkenankan untuk menghidupkan screen gadget, entah itu handphone, TV, laptop, di dekat anak-anak tanpa seizin orang tua mereka. Mereka dimonitor melalui CCTV dan kalau melanggar, ya mau gak mau dipecat. Memang agak sedikit problematik di privacy issue dan human rights si pengasuh anaknya. Cuma, mereka sudah tanda tangan di atas kertas berlandaskan awareness sang orang tua. Kontrak tetaplah kontrak dan gak boleh dilanggar. Kembali ke FOMO, setiap tahun transaksi produk di Indonesia seperti skincare, pakaian, boneka, itu pasti tembus miliaran rupiah. Dan cara yang sangat lazim digunakan oleh owner shop untuk mempromosikan produknya adalah dengan menggunakan endorsement atau brand ambassador, selebriti, atau influencer. Karena nilai tukar terbesar seorang influencer atau selebriti itu datang dari followernya.
Ambil contoh Labubu lah. Kenapa Labubu sebegitu viralnya sampai ada orang rela berantem cuma perkara boneka? Tentu jawabannya karena ada artis besar di belakangnya, yaitu Lisa Blackpink. Dan banyak produk-produk lainnya sold out karena ada artis yang tertangkap menggunakannya atau menjadi brand ambasadornya. Gelombang FOMO yang datang dari social proof semacam ini menjadi rumit, karena kita dihadapkan dengan satu fakta, bahwasanya artis yang mempromosikan suatu produk itu sebetulnya tidak benar-benar menggunakan produk tersebut. Tentu kalau kita mencoba menelaah dengan sedikit kewarasan, saya rasa kita mampu untuk membuat keputusan yang lebih bijaksana. Kenapa suplemen pelangsing tubuh menggunakan artis yang dari awal tubuhnya sudah langsing? Apakah benar artis ini menggunakan skincare ini di belakang kamera agar kulitnya terlihat cantik dan putih seperti orang Korea? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Tapi satu hal yang pasti, uang endorse puluhan hingga ratusan juta tersebut dipakai ke klinik kecantikan untuk menunjang wajah mereka. Tentunya sasaran utama dari praktik endorsement adalah seorang fans yang ingin mendapatkan kedekatan dengan sang selebriti. Gak semua endorsement begitu. Ada endorse yang benar-benar sharing positive experience. Produknya layak pakai, layak jual. Minat membeli pengalaman di kalangan milenial memang lumayan tinggi. Sekali saja tombol post itu ditekan, semua pengalaman di pinggir pantai, langit sore hari, quotes-quotes of the day akan menjadi konsumsi publik. Menurut kalian sendiri, berapa lama kalian bisa hidup tanpa handphone dan tidak gelisah dengan apapun yang terjadi di dalam handphone itu? Mengacu pada riset yang dilakukan Asurion, kebanyakan orang Amerika menjawab sama seperti pertanyaan berapa lama mereka bisa hidup tanpa makanan dan tanpa minuman. Ya sekitar 1 hari sampai 1 minggu. Kebutuhan akan device, gadget itu sudah satu kasta dengan kebutuhan primer. Sandang, pangan, papan, beserta perangkat. Berdasarkan pengalaman saya pun sebetulnya Indonesia mirip-mirip. Saya yakin 9 dari 10 orang yang menonton video ini tidur dengan handphone di samping. Saya pun begitu. Kembali ke awal video tentang mentalitas kawanan, secara biologis kita memang didorong untuk menjadi FOMO. Sebagai satu sistem pertahanan diri yang diwarisi oleh nenek moyang kita. Kita berada pada tengah-tengah kawanan seperti dalam film Squid Game. Sebetulnya kalian bisa melihat model kefomoan dari hewan lain seperti wild beast, zebra, antelope saat mereka melakukan migrasi. Jadi sama seperti manusia, zebra itu mengcopycat behavior mayoritas zebra yang lainnya dalam rangka menghindari missing out, baik itu kehilangan kesempatan untuk mendapatkan makanan ataupun opportunity untuk selamat dari predator. Sebetulnya Patrick McGinnis pun mengajukan beberapa konsep lain seperti FOBO dan FODA. Kalau FOMO, itu kita melakukan sesuatu karena kita takut ketinggalan sesuatu yang menyenangkan atau baik. Kita check out baju karena kita takut kita kehabisan stok baju yang bagus. Sementara FOBO, fear of better option, itu justru kita takut melakukan sesuatu karena takutnya nanti ada opsi lain yang lebih baik setelah kita lakukan. Kita takut kalau kita sudah check out, ternyata ada baju lain yang lebih murah dan lebih bagus. Dan stadium akhir dari FO itu disebut sebagai FODA, fear of doing anything. Takut melakukan apapun. Karena adanya ketakutan kalau maju kena, mundur juga kena. Ya udahlah, mending diam saja. Berbicara mengenai ketakutan, ini sedikit intermezzo dari tema FOMO. Sebetulnya, dalam susunan kerangka otak, sebuah ketakutan itu adalah hal yang normal. Karena basicnya semua manusia itu memproduksi adrenalin dan kortisol dan beberapa hormon lain yang menciptakan ketakutan. Justru kalau ada orang lain yang tidak mempunyai ketakutan, saya rasa itu harus dicek. Mungkin ada bagian otaknya yang rusak. Kalau wejangan orang Yunani kuno, lawan kata penakut itu sebetulnya bukan pemberani. Lawan kata penakut itu adalah nekat, recklessness. Yang disebut pemberani itu kalau kadar ketakutan dan kadar kenekatan dalam posisi yang pas. Orang yang bisa menganalisis kapan ketakutan itu di fight dan kapan ketakutan itu harus kita flight, kabur, itu yang disebut sebagai pemberani. Kalau kata Sundar Pichai dalam Google I.O. 2018, JOMO, Joy of Missing Out. Di bawah enjoy saja, yang sudah ya sudah. Toh masih ada kereta selanjutnya untuk kita kejar. Dalam kisah Charlie and the Chocolate Factory, semua anak ingin menjadi seorang Willy Wonka. Tapi saat Charlie bisa mendapatkan semuanya, ia merasa ini semua tidak lebih dari sekedar istana gula. Dari Robert Frost, di tengah hutan, jalan setapak bercabang dan aku memilih jalan yang sepi. Dan pilihan itu membuat segala perbedaan. Sekian video kali ini, see you on the next video, bye-bye.